Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diska Anggiwalusa Putri dari kelas S23A dengan NIM S23012. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan diabetes mellitus. Simak video ini sampai selesai ya. Nah, teman-teman tahu nggak sih, ternyata menurut data milik IDF pada tahun 2021, Indonesia menempati peringkat kelima negara dengan diabetes terbanyak dengan jumlah penderita mencapai 19 juta lebih. Diabetes di Indonesia sendiri berada di urutan ketiga penyebab kematian terbanyak setelah stroke dan juga jantung. Nah, sebenarnya apa ya diabetes mellitus itu? Diabetes atau sering disebut dengan kencing manis merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula di dalam darah. Hal ini terjadi akibat adanya gangguan dalam tubuh yang mengakibatkan gula menumpuk di dalam darah sehingga tidak bisa masuk ke dalam sel tubuh. Seseorang dapat dikatakan menderita diabetes apabila gula darah sewaktu lebih dari 200 dan gula darah puasa lebih dari 126. Yang selanjutnya yaitu tipe diabetes mellitus. Yang pertama, tipe 1. Tipe ini terjadi karena gangguan sistem kekebalan tubuh atau autoimun, di mana menyerang sel penghasil insulin, sehingga tubuh kekurangan dan tidak bisa menghasilkan insulin. Tipe yang kedua yaitu tubuh bisa menghasilkan insulin tetapi tidak bisa digunakan secara normal, disebut dengan resistensi insulin. Faktor yang mempengaruhi yaitu genetik, obesitas, gaya hidup, dan juga faktor usia. Yang ketiga yaitu gestasional diabetes. Diabetes ini terjadi pada kondisi kehamilan. Adapun tanda dan gejala yang sering muncul pada diabetes, yang pertama, sering buang air kecil terutama pada malam hari. Yang kedua, sering merasa haus. Yang ketiga, sering merasa lapar. Yang keempat, terjadi penurunan berat badan secara signifikan tanpa alasan tertentu. Yang kelima, pandangan kabur, dan yang keenam, apabila terjadi luka akan sulit untuk sembuh. Selain itu, diabetes juga dapat menimbulkan komplikasi. Yang pertama, penyakit kardiovaskular seperti stroke, serangan jantung, penyempitan pembuluh darah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu retinopati diabetik atau gangguan pada mata dan penglihatan. Yang ketiga, nefropati diabetik atau gangguan ginjal, dan yang terakhir yaitu neuropati diabetik atau gangguan saraf yang bisa menyebabkan luka bahkan amputasi pada kaki, di mana pada diabetes disebut dengan gangren. Selanjutnya yaitu pengobatan. Pengobatan yang dapat diberikan yaitu pemberian obat, terapi insulin, dan juga perubahan gaya hidup. Adapun pencegahan yang dapat kita lakukan untuk menghindari diabetes, yang pertama, kurangi konsumsi gula atau makanan manis, olahraga secara rutin, perbaiki pola makan atau konsumsi sayur, dan lakukan pemeriksaan secara rutin. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih.